Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah biyyati syifa was-siha wal-afiyah was-salamah ma'a taufiq wal-hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashabihi thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin khususan ila ruhi sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-muqaddam Muhammad bin Ali Balari thumma ila ruhi Syekh Qadir al-Jilani thumma ila ruhi mu'allif al-kitab Imam Nawawi al-Bantani wa Imam Syuuti thumma ila ruhi Kiai Abdullah Syafi'i thumma ila ruhi Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i thumma ila ruhi Ustaz Ihsan bin Syafi'uddin thumma ila ruhi Ustaz Haji Fathur Rahman bin Najib Ahmad Sarah thumma ila ruhi Haji Fathur bin Misawi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ashabina wa qarabatina wa liman haqqun alaina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi ahli jami'il hadirin wa thumma ila arwahi ahli masjid Nurul Hidayah anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita Bapak Ustaz Nabil Setiawan, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Fauzi, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Gunawan, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Ya, karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Kamis minggu yang lalu telah kita bahas ada 3 kelompok orang, 3 kelompok manusia yang tidak akan pernah melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-aqu walidayhi,
durhaka kepada kedua orang tuanya, dan sudah kita bahas. Yang kedua, tariku sunnati, at-tariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi atau meremehkan sunnah Nabi. Apa yang Nabi lakukan dianggap remeh, padahal itu merupakan ajaran Nabi dan pasti memiliki faedah yang sangat besar. Di antaranya bersiwak. Atau pada hari ini kita masuk masjid sudah pada itikaf. Nah, dia itikaf yang belum. Ya, saya lihat itikaf sejak saya berada di masjid. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Gitu. Pakai bahasa Arab juga boleh. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma duntu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Selesai. Kalau setiap masuk masjid niat itikaf, itu aja. Sebentar doang itikaf nggak masalah. Yang itu sudah Nabi. Dan juga lupa baca doanya ketika masuk masjid. Ya. Yang ketiga apa? Orang yang nggak pernah ngelihat Nabi. Wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang tidak berselawat kepadaku jika disebutkan namaku di hadapannya, atau dia dengar orang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diam, gak pernah mau menyebutkan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, maka dia tidak akan pernah melihat Nabi. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam itu pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar, pada tanggal pertama dia menyebutkan amin, tanggal kedua dia menyebutkan amin, tanggal ketiga menyebutkan amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Kata Rasulullah, ketika aku berada di tanggal pertama, datang kepada aku malaikat Jibril, dan dia berkata, celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bilang amin. Ketika aku berada di tangga kedua, kakiku melangkah di tangga kedua, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang mendapati keduanya masih hidup, orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Aku jawab amin. Makanya selagi masih ada orang tuanya, kan kita pernah semasa dengan orang tua hidup, benar kan? Iya. Waktu kita balik orang tua kita masih ada. Kecuali misalnya nih, kita nongol bapak emak kita udah meninggal. Itu. Atau kita masih kecil, emak bapak kita udah meninggal. Nah, ini ada orang tua yang bisa kita lihat sampai kita dewasa, bahkan sampai kita sukses, dan itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Itu termasuk orang yang celaka. Maka Nabi bilang amin. Dan ketika aku berada di tangga ketiga, malaikat Jibril berkata, celaka orang yang disebutkan namamu tapi dia tidak berselawat kepadamu. Maka aku bilang amin. Makanya kalau ada orang yang menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW dan kita mendengarnya, maka mau tidak mau harus kita menyebutkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan satu hadis disebutkan, orang yang pelit, orang yang apabila namaku disebutkan dia tidak berselawat kepadaku. Pelit itu kan gampang banget ya, gampang nggak kita ucapin? Gampang itu. Ya. Nah, 3 kelompok orang inilah yang kata Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan pernah melihat wajahku, wajah Nabi yang mulia, baik dalam keadaan bermimpi atau nanti di hari kiamat. Yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, dan orang yang tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah masuk bulan Rabiul Awal.
dikenal dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa amalan yang diajarkan oleh para ulama kita yang semestinya kita amalkan di bulan Maulid ini. Yang pertama, kasratus shaum, memperbanyak puasa sunnah, terutama hari Senin. Terutama hari Senin, memperbanyak puasa sunnah, terutama hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena itu hari dilahirkannya baginda Muhammad SAW. Hari Senin hari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hari Senin wahyu pertama diturunkan. Makanya di hari Senin, di bulan Rabiul Awal, puasa. Apalagi pas tanggal 16 hari Senin, jatuh tanggal 12 Rabiul Awal. Cakep gak puasa tuh? Cakep. Tapi paginya ada maulid lagi. Paginya ada maulid, udah dijanjikan mau sedih nasi mandi. Nasi mandi, nasi kepuli. Dari rumah kita niat puasa. Dari rumah puasa. Begitu hadir hari Senin, nggak ada sholat subuh maulid. Kita kami maulid, ya, tapi maulid kecil-kecilan. Maulidnya kecil-kecilan. Rencananya ada nasi mandi kalau ada katanya. Kalau ada, kalau nggak ada ya roti gitu ya. Gitu. Kalau dikasih nasi bungkusan bawa pulang. Begitu dikasih nampan, waduh, tantang. Kalau di belakang bungkus aja, cuma di depan susah. Kalau kayaknya makan kita nggak makan malu, gua makan. Itu. Saya kalau puasa, begitu ngaji, guru makan, saya makan. Saya batalin puasa. Puasa lagi. Saya batalin, kenapa? Apalagi kalau pas deket dia, saya batalin. Jangan sampai kita menganggap diri kita lebih mulia dari guru. Gitu. Jangan menganggap diri kita lebih mulia dari guru. Wah, gurunya dekat, kita puasa nih, ya, gurunya makan. Seolah-olah nanti guru agak enak, ya lu puasa, gua guru kagak. Enak gak? Gak ada rasa gak enak gitu. Makanya kita puasa batalin aja makan gitu. Kalau gitu jauh-jauh saya. Nah kalau mau itu jauh-jauh kayak Yagis gitu. Begitu nampan keluar dia langsung keluar gitu. Ya. Di keluar dipanggil, bungkus akhirnya pulangnya. Ya kan? Iya. Gitu. Kalau puasa jangan di depan, di belakang aja. Ya. Kalau dikasih nasi nampan gitu. Ya. Nah, puasa aja hari Senin. Kalau nggak bisa tanggal 16, nah, tanggal 20, 23 apa ya? Pokoknya hari Senin sekali ya, sekali. Ya. Gitu. Yang udah biasa Senin Kamis lebih cakep. Yang puasa udah Senin Kamis lebih cakep. Atau minimal ya, selama bulan Rabiul Awal sekali dan puasa. Nah di dalam kitab Qasratus Shaum disuruh banyak berpuasa sunnah di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Wasuila an shaumi, wasuila an shaumi yaumil Isnin, qala dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'istu aw unzila alayya fi. Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan, aku diutus dan wahyu aku terima. Jadi kita puasa hari Senin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir, kita nggak mungkin ada di masjid. Benar? Nggak mungkin kita kenal Islam. Nggak mungkin kita sholat. Dan tidak mungkin kita bisa bebas dari api neraka. Yang kedua, kasratus shalah. Bulan Rabiul Awal ini dikenal dengan bulannya selawat. Maka di bulan Rabiul Awal ini banyak selawat. Yang tadinya 300 kayak Bang Hasan tambahin double. Oh, baru 300 turun lagi. Jangan turun. Ya. Tambahin. Ya, dari 300 dua kali lipat jadi 600. Yang udah 1000 tambahin.
Mau 1100 yang penting tambahin. Di bulan Rabiul Awal ini perbanyak selawat. Biar apa? Kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita dikenal orang? Contoh misalnya, ada orang berceramah atau ada kiai dan gitu. Tiba-tiba kita kasih hadiah kiai, ulama. Hadiahnya cuma kain, biasa aja, ya, nggak disebutin tuh nama lu siapa, ya. Atau biasa amplop sih dikasih, ya. Amplop salaman jalan gitu. Minggu depan ketemu lagi, dikasih lagi, masih biasa. Ketiga dikasih lagi, siapa sih orang kasih mau lu? Pak Haji namanya siapa? Sini, dikenal kan? Iya kan? Sama kita selawat. Semakin banyak kita baca selawat, semakin dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang disebutkan itu bukan hanya nama kita. Siapa yang berselawat itu? Hasan bin Sabu bin, kakaknya lagi itu dikenal, disebutin. Maka cara kita berbakti kepada orang tua salah satunya adalah banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan bahwa seluruh amal kita itu ada yang diterima, ada yang enggak. Baca Quran kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, ada hajinya yang diterima, ada yang umrohnya diterima, ada juga yang ditolak. Sholat kita yang diterima, ada yang ditolak. Baca Quran kita, ada yang diterima, ada yang ditolak. Sedekah kita, ada yang diterima, ada yang ditolak. Tapi selawat tidak akan ditolak. Salawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Nabi Muhammad SAW, ikraman lahu, karena untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang nanya, ya Rasulullah, orang mendapatkan ganjaran Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepadamu satu kali. Apakah dia berselawat dalam keadaan menghadirkan hati atau tidak? Kata Rasulullah, itu selawat tanpa menghadirkan hati. Maksudnya apa? Ya lagi jalan kan gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Naik sepeda, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu. Atau kita lagi ngajarin, ya. Ada yang umat kami Allahumma shalli kan nggak menghadirkan hati dalam keadaan lalai, ya kan nggak mungkin ada dua tempat, ya. Itu kata Nabi, pahalanya itu seperti gunung. Seperti gunung, dan para malaikat mendoakan dia, memohonkan ampun bagi dia. Lalu bagaimana orang yang menghadirkan hatinya ketika berselawat? Ada waktu khusus dia berselawat, ya, dan dia nggak sedang menonton TV, tidak dengerin musik, tidak misalnya main handphone atau dengerin. Fokus dia menghadirkan hati khususnya, membayangkan wajah Nabi Muhammad misalnya, atau membayangkan kota Mekah, atau membayangkan kuburan Nabi Muhammad. Hatinya hadir. Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu pahalanya berapa orang. Masya Allah, artinya banyak. Yang lalai yang disebut sebesar gunung, gimana yang menghadirkan hati? Oleh karena itu banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita nggak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, rugi. Kenapa? Karena orang yang bersalawat kepada Nabi banyak rahmatnya, banyak fadilahnya. Ya, saya sudah berkali-kali cerita tentang salat kepada Nabi. Ya. Ada yang meninggal dunia mukanya itu jadi putih. Udah kan pernah ya? Masih ingat kan? Alhamdulillah itu. Kalau orang mau cuma gara-gara sholat diampunkan dosanya, maka sering-seringlah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa sekurang-kurangnya mau tidur selawat. Bahkan ada para ulama itu dia berhenti selawatnya kalau udah merem. Kerjanya selawat kan ya Allah. Kalau udah merem udah selesai. Pengantar tidurnya berselawat.
Nah kalau kita bisa lakukan itu hebat. Ada yang sampai sholat sehari 40.000, ada yang 100.000. Ya, kalau kita 1.000 itu udah capek. Jangan 1.100 saja udah capek gitu. Yang ketiga, amalan di bulan Maulid atau Rabiul Awal itu haflatu Maulidin Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu amalan yang luar biasa. Itu Nabi nggak contohin bid'ah itu. Kalau saya bilang ada intisari dalam ajaran Islam yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Biasanya orang yang kalau minta contoh mulu itu anak TK. Saya ngajar misalnya, ayo contohin kan? Anak TK dengerin. Ya, sekarang misalnya saya ajarkan anak-anak SMA, ya, tulis kalimat, ya, kalimat menggambarkan kamu sedang senang. Kita kasih contoh nggak? Kasih contoh nggak? Nggak usah. SMA, mulai udah kuliah, ya nggak? Benar. Gitu. Contoh lagi, misalnya, kita gembira anak kita lahir, setahun kemudian dirayain. Ada yang rayain nggak? Anak ulang tahun itu? Ada ya. Istri ulang tahun rayain nggak? Rayain. Dikasih hadiah, ya nggak? Itu kan ekspresi cinta kita kepada istri, kepada anaknya nggak? Untuk apa? Untuk membahagiakan. Sekarang bagaimana cara kita mengekspresikan cinta kita, rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW? Yang kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu belum sempurna imanmu sebelum engkau mencintaiku lebih daripada dirimu, bapakmu dan seluruh manusia. Kalau istri aja dikasih hadiah ketika dia ulang tahun, anak dikasih hadiah ketika ulang tahun, bukan berarti peringatan Maulid ulang tahun, bukan gitu. Nah, bagaimana dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Bagaimana cara kita membahagiakan Nabi Muhammad SAW? Imam Suyuti dalam satu kitab menyebutkan, qala Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin, tidaklah di suatu rumah atau masjid atau tempat, quri'a fihi maulidun Nabi SAW, dibacakan di dalamnya kisah-kisah perjalanan Nabi atau maulid Nabi, ada sarful anam, simtud durar, berjanji, rawi gibah, apa aja deh, ya, yang kita baca itu. Illa haffatil malaikah, maka akan dikelilingi oleh malaikat. Luar biasa. Untung kita gak ngeliat. Kalau ngeliat, numpuk itu malaikat di tempat orang yang dibacakan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakal baita wal masjid wal mahallata, ngumpulnya di mana? Di rumah, di masjid, atau di tempat yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya malam Senin, rencananya saya mau ada maulid di sini nih. Malam Senin habis maghrib, bisa yang maulid soalnya, ya, bis maghrib. Sederhana aja, Nabi suruh baca mau uji biasa anam, pendek ya, iya nggak? Iya. Nabi sisa ada maulid itu di Anur ya. Dan kita maulid di sini habis maghrib, gitu. Iya nggak? Kenapa? Malam minggu. Cakepnya itu malam Senin ya, pas malam Rabiul Awal. Pas 12 Rabiul Awal. Tausiah saya kan iya, tausiah ini bahasa enggak ya. Cakep itu. Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, dan para malaikat itu akan bersalawat kepada orang yang hadir di tempat itu. Wa amrahumullah
malaikat yang dikelilingi cahaya, yakni ada 4 malaikat yang selalu dikelilingi cahaya, Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Israil alaihi salam, fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berempat itu akan bersalawat kepada orang-orang yang menyebabkan riwayat Nabi itu dibacakan. Siapa yang menyebabkan? Yang undang, yang ngadain, ya. Kalau yang mengadakan saja dibaca para malaikat akan bersalawat, bagaimana dengan orang yang membaca? Ya kan? Tuh. Makanya sekali-sekali baca tuh Maulid Nabi Muhammad SAW. Wah, sepasal 2 pasal dah, sepasal 2 pasal gitu. Apalagi di handphone itu sudah ada aplikasi Maulid yang ada terjemahnya, sehingga kita bisa membaca Arabnya sekaligus terjemahnya. Jadi tahu maksudnya apa kan gitu. Jadi sebisa mungkin di masjid kita ini, di rumah kita ngadain Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau di sekolah saya mau tiap tahun ngadain Maulid, tiap tahun ngadain Maulid. Bahkan ada orang yang ikut Salafi. Keluarga saya ada yang ikut Salafi. Begitu melihat saya ngadain Maulid langsung ketemu. Ustaz, kalau bisa di sekolah jangan ngadain Maulid, nggak usah pakai tahlilan. Saya bilang kalau di rumah inti aja nggak usah Maulid, nggak usah tahlilan. Di tempat saya harus diajarin gitu. Karena kita hidup bermasyarakat, bermasyarakat. Saya dulu nggak pernah tahlilan, Pak. Saya kasih tahu, saya nggak pernah tahlilan. Begitu ada yang meninggal di depan rumah saya persis, saya diam aja. Dia itu banyakkan itu pemikiran yang filsafat, ya. Pengajarannya banyakkan Muhammadiyah. Begitu saya tidak ikut tahlil, bapak saya Somada bin Haji Umar nyak. Apa nyak? Komelin. Turun tetangga tahlilan. Kata dia, kuliah keluar, lulus saja 1 keluar, tahlilan kagak mau ikut, mimpi tuh. Nah, digituin saya. Mau saya belajar tahlil udah, ya, belajar tahlil, belajar ini, gitu. Belajar kalau rawi dari muda, belajar rawi, gitu. Tahlil berhenti pas masuk IAIN. Ya, tahlil berhenti pas masuk IAIN. Setelah diomelin udah tahlil lagi, saya sampai sekarang tahlil, ya, sampai sekarang gitu. Ya yang itu negeri, tapi dulunya banyak Muhammadiyah, gitu. Banyak orang itu juga, ya banyak orang itu juga, gitu. Jadi macam-macam udah di win gitu ya, IAIN. Apalagi zaman saya kuliah, IAIN itu singkatannya apa nih singkatannya? Islam negeri. Hah? Agama Islam negeri. Ingkar Allah, ingkar Nabi. Singkatannya begitu dulu, ingkar Allah, ingkar Nabi. Sampai guru saya Al-Habib Muhammad Al-Hamid, kalau di rumah itu dipanggil Mat Guru. Ketemu saya, nanti kuliah di mana? Dia kan, apa kata dia? Ente jangan ambil ilmunya. Dibilang gitu, jangan ambil ilmu dari IAIN. Cukup 1 ilmu saja kau ambil dari sana. Ilmu apa nih? Ilmu bahasa Arab. Kata gitu, ilmu bahasa Arab. Kenapa? Zaman saya kuliah itu ada profesor yang ngomongannya pada ngaco ya, Pak. Gitu. Filsafat gitu ya. Masalah filsafat. Dan ramai itu penulis Majid, ya, Harun Nasution. Buku-bukunya ada tuh ya. Ada. Sampai dibilang itu, jangan ambil ilmunya, belajar bahasa Arabnya ya. Dan memang ya begitulah. Alhamdulillah selesai juga. Jadi usahakan kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid besarnya insya Allah di bulan Oktober, tanggal 20
sekaligus kuliah subuh gitu. Nah, ntar mulai tanggal 1 Oktober saya sebarin amplop. Sebarin amplop. Buat apa? Ya sumbangan lah. Ya, sumbangan gitu. Kalau duitnya banyak pakai nasi bostil. Ya enggak? Kalau nggak banyak ya nasi abuya kira-kira ya. Abuya gitu. Nah, selamat datang Bapak LK. 5 menit ya. Lebih lagi nih. Pak, saya juga satu bahasa lagi nih ya. Yang keempat, tadi 3 ya udah ya, kasratus shaul, kasratus salawat dan haflatul maulid Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah as-sadaqah. Di bulan Maulid ini, terutama malam Maulid, itu sedekah. Kok sedekah? Dalam kitab Fathul Bari itu disebutkan bahwasanya Abu Lahab, pamannya Nabi, musuhnya Nabi yang benci sama Nabi, di hari Senin mendapatkan dispensasi azab setiap hari Senin. Kenapa? Gara-garanya ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, budaknya yang bernama Suhaibah itu ngasih tahu, ya Abu Lahab, Fatimah, Aminah ya, telah melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti siapa? Keponakannya. Saking giranya tuh dikasih kabar bahwasanya Aminah, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki yang berarti keponakannya. Tuh Abu Lahab giranya bukan main. Saking giranya, Suhaibah yang gua kalunguna, engkau aku bebaskan. Kan dia budaknya, langsung dibebasin. Cuma gara-gara begitu, Abu Lahab yang masuk neraka, yang mendapatkan azab kubur setiap hari Senin, ya, dapat dispensasi azab. Dapat dispensasi. Kalau orang kafir saja gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad dapat dispensasi. Apalagi kalau seandainya umat Nabi Muhammad gembira dengan Nabi Muhammad, bersedekah di malam kelahiran Nabi Muhammad, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi Allah bebaskan dari siksa api neraka dan Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Ya syukur-syukur kita kalau malam itu banyak sedekah. Ambil siapa sedekahnya terserah. Kalau yang disedekah sama orang miskin, ya, kalau sedekah sama orang sakit pahalanya 10 kali lipat. Sedekah sama orang yang sehat 90 kali lipat. Sedekah sama family, keluarga yang dekat, yang miskin-miskin, ya, yang susah, itu 900 kali lipat. Sedekahnya sama orang tua 100.000 kali lipat. Sedekahnya sama ulama, sama kiai, itu 900 kali lipat. Terserah dah. Saya sedekahnya sama masjid aja. Ngapain? Tuh pembangunan tuh yang lagi ngecor, yang belum tembok-tembok, saya mau impak semen aja boleh nggak? Oh boleh banget. Boleh banget itu ya. Dan itu jaminannya dibikinin istana di surga ya kan? Dibikinin istana. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri dan jaga pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.